Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Maiza Andilasya Putri dengan NIM 2301-9014 dan Saya Jessica Imelda Pasaribu dengan NIM 23019054. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manusia dan keadilan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Poin A yaitu definisi keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Yang pertama, ada pandangan filsuf terhadap para ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles. Keadilan adalah titik tengah antara dua ekstrem, terlalu banyak dan terlalu sedikit. Yang kedua ada Plato, yaitu keadilan terletak pada pengendalian diri dan akal. Yang ketiga, Socrates, keadilan tercipta ketika pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terakhir ada Konghucu, keadilan tercapai ketika setiap orang menjalankan tugasnya sesuai peran mereka. Pentingnya keseimbangan. Keadilan memerlukan keseimbangan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban dapat berujung pada pemerasan. Dan hanya menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak juga dapat menyebabkan eksploitasi. Berikut contohnya, karyawan harus meningkatkan prestasi kerja untuk menuntut kenaikan upah. Sementara, majikan harus mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dalam menentukan upah. Sehingga dari contoh berikut, kita bisa mendapatkan keadilan. Selanjutnya poin B, yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial ini merujuk kepada dasar negara kita, yaitu Sila kelima, yang merupakan cita-cita untuk mencapai kemakmuran yang merata, dan diperjuangkan melalui berbagai upaya pemerataan, seperti yang pertama, pemerataan kebutuhan pokok. Yang kedua, pemerataan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja, berusaha, dan berpartisipasi. Yang kelima, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dan yang terakhir, pemerataan akses keadilan. Selanjutnya, ada sikap dan perbuatan untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama ada sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua ada sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga ada sikap suka membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat ada sikap suka bekerja keras. Yang terakhir ada sikap menghargai hasil karya orang lain. Next, keadilan dan ketidakadilan dalam kehidupan. Keadilan dan ketidakadilan adalah realitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ketidakadilan dapat menjadi inspirasi bagi karya seni seperti drama, puisi, novel, dan musik. Kesimpulan dari keadilan yaitu keadilan sosial merupakan cita-cita luhur yang harus terus diperjuangkan. Dan yang kedua ada setiap individu memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, poin C akan dijelaskan oleh Maiza. Kepada Maiza dipersilahkan. baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai berbagai macam keadilan. Yang pertama adalah keadilan legal ataupun moral, yaitu menekankan pada menjalankan tugas sesuai kemampuan dan menghindari campur tangan dalam urusan orang lain. Yang kedua adalah keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan perlakuan yang sama kepada hal yang sama dan perlakuan yang tidak sama kepada hal yang tidak sama. Contoh, penghargaan berdasarkan lama bekerja sama. Yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu mempertahankan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, menekankan pada keseimbangan dalam hubungan antar individu. Selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, serta kebersihan hati. Dan pentingnya kejujuran adalah untuk membangun keadilan
memberikan ketenangan hati, dan menyucikan budi pekerti. Selanjutnya adalah kesadaran moral. Kejujuran yang dilandasi kesadaran moral yang tinggi, yaitu pengakuan akan hak dan kewajiban serta takut terhadap kesalahan. Dan selanjutnya adalah peran nurani. Nurani sebagai wadah kejujuran dan ketulusan dapat berkembang menjadi keyakinan yang membentuk kepribadian. Selanjutnya adalah hubungan dengan Tuhan. Nurani juga berperan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, mendorong ketaatan dan rasa syukur. Kesimpulan dari keadilan yaitu keadilan dan kejujuran adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan manusia, dan ketidakjujuran dapat menjadi sumber inspirasi seni karena mendorong manusia untuk mengingatkan diri sendiri akan pentingnya kejujuran. Poin selanjutnya adalah kecurangan. Kecurangan adalah tindakan yang tidak jujur, melibatkan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil. Dan kecurangan ini berlawanan dengan hati nurani, mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, dan juga berpotensi menimbulkan keserakahan, tamak, dan keinginan untuk menimbun kekayaan. Beberapa penyebab kecurangan antara lain adalah ketamakan, iri hati, dengki dalam diri manusia, dan ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi, budaya, peradaban, dan teknik. Ada beberapa dampak kecurangan antara lain yaitu merusak norma moral dan hukum, menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan, juga melemahkan kepercayaan antar manusia. Next. Pandangan tentang baik dan buruk. Terdapat pertentangan antara baik dan buruk dalam diri manusia, sehingga sulit untuk menentukan ukuran pasti mengenai baik dan buruk. Sebagai contoh dalam perwayangan, kebaikan dipersonifikasikan dalam bentuk sebuah tokoh kesatria, sementara kejahatan dipersonifikasikan dalam tokoh raksasa. Meskipun sulit dibedakan, pada akhirnya baik dan buruk tetap akan terungkap. Selanjutnya yaitu peran nurani. Nurani sebagai penentu perilaku yang jujur ataupun tidak jujur. Dan orang yang berbuat tidak jujur akan mengalami konflik batin dan juga ketegangan. Kesimpulan dari kecurangan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual, dan juga penting untuk membangun kesadaran moral dan mengendalikan diri untuk menghindari kecurangan. Oke. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu ada pembalasan. Yang pertama ada pengertian pembalasan, yaitu reaksi terhadap perbuatan orang lain, bisa berupa tindakan serupa, seimbang, atau tingkah laku yang serupa dan seimbang. Contohnya seperti memberi makanan, dibalas dengan memberi minuman, dan di dalam Al-Quran Tuhan memberikan pembalasan yang seimbang, baik bagi yang bertakwa maupun yang melanggar perintahnya, begitu juga dengan agama yang lainnya. Next yaitu ada faktor pembalasan. Yang pertama pergaulan. Pergaulan bersahabat dibalas dengan persahabatan. Pergaulan penuh kecurigaan dibalas dengan ketidakpercayaan. Norma moral. Manusia sebagai makhluk moral dan sosial memiliki norma yang harus dipatuhi. Dan yang terakhir, pelindungan hak dan kewajiban. Pembalasan muncul sebagai upaya mempertahankan hak dan kewajiban yang dilanggar. Next, berikut merupakan kesimpulan dari pembalasan. Pembalasan adalah mekanisme yang muncul dalam hubungan antar manusia sebagai respons terhadap perbuatan baik atau buruk. Dan yang terakhir, penting untuk menjaga moral dan norma dalam pergaulan agar terhindar dari pembalasan yang negatif. Baiklah, sekian saja materi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.